Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini akan saya jelaskan satu persatu alat-alat yang umum digunakan dalam analisis titrimetri. Tidak semua alat akan kami jelaskan, hanya alat yang paling vital saja yang akan saya jelaskan. Alat pertama yang digunakan adalah neraca. Seperti kita ketahui bersama bahwa neraca ini berfungsi untuk menimbang. Sebelum penimbangan dilakukan, cek dulu kondisi neraca dengan melihat water pass-nya dan bersihkan neraca dengan menggunakan kuas. Syarat neraca yang baik adalah harus akurat dalam menimbang massa, bersifat stabil dan memiliki kepekaan yang tinggi. Alat selanjutnya yang biasa digunakan dalam titrasi adalah alat ukur volume, berupa labu ukur untuk membuat larutan standar maupun sampel, pipet volume untuk memipet larutan yang dijadikan sebagai titrat, dan tentunya buret sebagai alat yang digunakan untuk menitrasi, dan biasanya diisi dengan titer berupa larutan standar. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai buret sebagai salah satu alat yang khas digunakan dalam titrasi. Buret merupakan suatu alat gelas berbentuk tabung panjang dengan garis skala seperti pada pipet ukur atau gelas ukur dengan penampang yang sama dari atas ke bawah. Di bagian bawah dilengkapi dengan keran sebagai tempat keluarnya larutan dalam buret. Jadi, prinsip kerja dari buret ini adalah sebagai alat untuk mengukur larutan berdasarkan volume yang dikeluarkan. Sehingga saat menandabataskan buret dilakukan dengan cara mengisi buret sampai melebihi tanda batas, lalu mengeluarkan larutan dalam buret tersebut sampai tanda batas yang diinginkan. Kapasitas buret biasanya memiliki volume 25 atau 100 ml. Bila sedang digunakan, buret harus ditopang dengan kokoh dengan suatu statif yang dilengkapi dengan klem untuk menjepit buret tersebut. Usahakan saat menyimpan buret dalam klem dan statif, posisi buret harus lurus supaya pembacaan skalanya tepat. Sebelum digunakan, buret harus diberikan pelumas untuk mencegah keran tersebut saling melekat ataupun macet saat penggunaan. Selain itu, untuk menjamin kelancaran kerja dari keran tersebut juga. Pelumas yang paling sering digunakan adalah Vaseline. Ada 4 macam buret yang biasa digunakan dalam titrasi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buret biasa. Buret ini terbuat dari gelas dengan warna bening dan garis-garis skala seperti pada pipet ukur. Yang kedua adalah buret Selbach, di mana pada bagian belakang pada dinding buret ini terdapat garis biru memanjang secara vertikal di atas dasar berwarna putih. Pembacaan meniskus pada buret ini dilihat dari bagian lancip dari garis birunya. Jenis buret yang ketiga adalah buret oksidasi. Buret ini biasanya digunakan untuk larutan yang mudah terurai oleh cahaya seperti larutan kalium permanganat dan larutan iodin. Buret ini seringkali dinamakan juga sebagai buret coklat karena permukaan gelas dari buret ini berwarna coklat. Jenis buret yang terakhir adalah buret basa yang biasa juga dinamakan sebagai buret teflon. Buret ini memiliki perbedaan di bagian kerannya, di mana keran dalam buret ini terbuat dari bahan PTFE atau politetrafluoroetilen. Keunggulan dari buret ini adalah pada saat penggunaannya tidak perlu menggunakan pelumas. Buret ini biasanya digunakan untuk larutan-larutan yang bersifat basah, karena larutan yang bersifat basah dapat bereaksi dengan alat gelas sehingga jika menggunakan buret biasa maka keran yang digunakan akan macet. Demikian penjelasan saya mengenai jenis-jenis buret dan alat-alat yang digunakan dalam titrasi. Jika ada pertanyaan silahkan Anda ajukan dalam kolom komentar. Terima kasih.